Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini aku mau servis motor kesayangan pakai oli sesat, nanti olinya. Tapi sebelumnya kita mau pakai juga engine flush, lalu ganti filter oli, dan aku mau pakai aditif buat di bahan bakarnya. Nah, ini bahan dan tools yang akan kita pakai untuk hari ini. Yang pertama, ini aku mau pakai engine conditioner yang kita langsung tuangkan ke dalam ruang bakar. Kita semprotin langsung di lewat lubang businya. Fungsinya itu untuk membersihkan ruang pembakaran, mengangkat yang sisa-sisa pembakaran yang nggak sempurna gitu. Jadi nanti disemprot tunggu beberapa saat, lalu dibersihin lah intinya. Lalu yang kedua, kita pakai engine flush. Ini untuk membersihkan kerak-kerak di dalam ruang mesin. Karena kita mau ganti oli jadi oli sesat. Jadi kayaknya ngerasa perlu deh buat nge-flush oli. Siapa tahu banyak keraknya di dalam. Nah, setelah di-flush olinya, kita perlu ganti saringan oli. Aku cuma pakai saringan oli yang standar aja, yang penting ori buatan Suzuki. Yang terakhir ini dituangkan ke tangki BBM untuk membantu membersihkan dari tangki ke selang tangkinya sampai ke karbu dan masuk ke ruang bakar. Membersihkan kepala klep juga biar bersih dari kerak deh intinya. Ukurannya 80 mili. Bisa pakai 2 kali. Lalu yang terakhir yaitu si oli sesat diesel. Ini perdana aku pakai oli mobil, pakainya diesel pula. Ini belinya langsung dari Pertamina, dan dari pom bensin yang punya Pertamina yang depannya kodenya 51. Jadi biar lebih yakin kalau ini asli. Katanya dilihat dari tutupnya ya, nomor serinya harus sama atas bawah. Lalu ada tanda Pertamina warna biru di balik stiker ini, makanya tak coba keletek. Ini mau dicoba dikeletek di toko tadi, tapi takut digebukin sama kasir. Jadi alhamdulillah ternyata original. Iya. Yakin dah. Siap. Oke, ini semua tools yang kita pakai. Lalu ini kurang lebih alat tambahan aja yang kita pakai buat servis hari ini. Gitu. Ini sebenarnya buat naruh baut-baut biar nggak berceceran dan biar nggak hilang aja sih. Lalu ada kunci soket ukuran 14 untuk buka lubang pembuangan oli motor. Berisik. Lalu ini obeng kembang biasa untuk buka bodi. Lalu kunci T ukuran 8, ini fungsinya di motor Shogun untuk buka filter oli. Lalu ini kancing, biasanya dibuka buat bodi sih sebenarnya. Lalu ini gelas ukur untuk mengukur oli kotor, nanti kita ukur setelah sebulan nggak ganti oli berapa yang menguap. Lalu ini gelas ukur yang baru yang bersih untuk menuangkan oli yang baru. Lalu ini motor saya. Harusnya disensor itu plat nomor. Kita buka dulu bodinya. Ini mah di skip aja lah. Nah, ini untuk bongkar
filter udaranya, karena kita nanti mau pasang engine conditioner kan, itu juga salah satu caranya itu disemprotin ke mulut intake udaranya. Bagi yang belum lihat tutorial bongkar bodi Shogun, belum lihat cara bongkar filter udara Shogun, boleh nih nonton video ini, kan bermanfaat. Yang penting kan bermanfaat, kan jarang ya di YouTube Shogun kan motor lama. Nah ini juga motor lama tapi banyak cerita. Asik. Apaan sih? Yaudah, selamat nonton aja deh. Engine conditioner kita masukin lewat lubang busi, jadi kita cabut dulu businya. Nah ini si engine conditioner merek Zigok buatan Jepang. Ceritanya buatan Jepang kan harusnya lebih bagus ya, mudah-mudahan. Tapi selama pakai ini, udah lama juga sih nggak pakai ini, hasilnya oke kok, langsung berasa kayak apa ya, tarikannya enteng ya. Mungkin kerak-kerak di ruang bakar, terus di karbu juga tanpa perlu dibongkar udah ikut bersih gitu. Ini kita semprot dulu di intake udaranya, lubang-lubang kecilnya juga kita semprot aja. Lalu setelah di karburator kita semprot di ruang bakar, nggak apa-apa sampai mudah-mudah keluar itu. Tuh kan kelihatan ya kotornya. Nah, itu kotoran-kotoran yang ada di piston, di klepnya mungkin. Ini dipenuhi sama foam, kita biarin aja dulu beberapa saat. Ya, lihat kotor. Berapa tahun coba ini nggak diterapkan gini. Nah ini ceritanya setelah didiamkan beberapa saat, ya paling tinggalin sekitar 5-10 menit lah. Aku coba ngeluarin kerak-keraknya itu di celah. Di depannya boleh pakai tisu, boleh pakai lap, aku pakai tisu boros sih sebenarnya jadinya tisunya. Ih kok kayaknya nggak begitu kotor, tapi kotor sih, ada kerak-kerak yang terangkat. Coba beberapa kali sampai udah nggak begitu kotor, ternyata kotor. Soalnya di sini nggak ada tukang gurah mesin, jadi ya udah gini aja caranya. Ya lumayan lah kotor, lumayan keangkat. Kalau udah cukup kira-kira nggak begitu kotor atau ya lumayan bersih, kita masukin lagi businya, kita kencangkan, kita coba hidupkan mesin. Oke, mesin udah hidup, tapi jangan dulu dipasang si filter udaranya. Nah, kalau udah pakai engine conditioner itu nanti si asap knalpotnya itu putih, karena kan di ruang bakarnya itu masih ada kandungan dari si engine conditioner, biarin dia ngebakar kerak-kerak yang masih tersisa di ruang bakar. Nah, ini kira-kira dijamin lah sampai normal lagi. Boleh sih di blayer, di gas-gas, tapi tipis, nggak usah sampai kenceng-kenceng, kasihan tetangga. Ini juga udah bau ke tetangga ininya, bau kebakarannya. Udah biarin aja. Kalau mau mah dibawa ke dekat lapang di sana.
Nah, ini kalau sambil nungguin si asapnya sampai bersih, aku mau cobain aplikasiin ini si engine flash ini ke mana, ke oli. Kan lumayan nih, ini juga kan harus ditungguin 5 sampai 10 menit tanpa digeber-geber. Itu juga sama si engine conditioner, nungguin sampai si asapnya itu normal lagi. Ya udah, tadi tak matiin dulu mesinnya, terus kita masukin dulu si engine flashnya itu. Ini tuh 80 ml cukup untuk 1 liter bensin oli. Ini kan Shogun tuh sebenarnya kalau full pun cuma 900, kira-kira 900 ml. Cuma ya udahlah, kita anggap 1 liter. Kita anggap aja 1 liter. Jadi kita tuang aja semua engine flashnya ke mesin. Bismillah. Jangan lupa ditutup lagi, nanti kalau nyalain mesinnya terus olinya muncrat-muncrat kan sayang. Nah, ini udah di idle sekitar 5-10 menit sambil sirkulasi si oli dan engine flasnya tuh menarik kerak-kerak yang ada di mesin. Asap knalpot pun kayaknya udah halus, sudah nggak begitu putih kayak tadi. Kelihatan nggak sih? Masih ada dikit tapi berarti udah hampir bersih tuh yang ada di ruang bakar si efek dari engine conditioner. Waduh, video bongkar ininya nggak ke video. Ya udahlah, yang penting udah tahu kan caranya bongkar. Ya buka tutup oli, terus buka filter olinya, terus biarin ngedrain semua olinya. Ini oli kotor yang udah sekitar sebulan lebih nggak diganti, dan udah pakai engine flash juga, jadi mungkin warnanya hitam pekat. Ini ukurannya 900 ml lebih ya. Pokoknya kita kuras habis lah semuanya ini. Mungkin dulu kemarin isinya kebanyakan, lebih dari 900 ml. Pokoknya di tap sampai semua isi olinya habis, kalau bisa, tapi kan nggak mungkin. Nah, sambil nunggu itu surut, olinya habis, kita install aja si filter udaranya. Ya kalau mau sekalian disemprot dibersihin juga boleh, cuma aku terakhir kemarin bersihin itu sebulan lalu, mungkin masih bersih lah, nggak begitu kotor, jadi aku langsung pasang lagi aja. Ini buat teman-teman yang belum tahu atau belum pernah bongkar sendiri filter udaranya Suzuki Shogun, boleh dilihat aja, silahkan buat belajar.
Nah ini kalau udah sangat yakin kalau olinya udah habis di mesin, kita tutup lagi aja si oli, tutup pembuangan olinya. Kita persiapan buat masukin oli baru. Kencangkan pakai kunci atau soket 14 atau 7. Jangan terlalu kencang, nanti rusak drat sama si ring itunya. Secukupnya aja, asal pastikan nggak ada yang kotor. Lalu kita ganti filter oli, masukin o-ringnya, pastikan terpasang dengan benar untuk menghindari kebocoran oli, karena banyak tuh kejadian-kejadian yang di bawah oli rembes karena mungkin salah satunya o-ringnya nggak kepasang benar. Lalu kita buka. Nah ini oli filter olinya asli, coba. Soalnya banyak juga yang pakai ya KW lah, ceritanya Suzuki KW, jadinya takut. Katanya dulu Suzuki nggak ada KW nya, tapi ada aja di jalan, di mana di luaran sana. Ini jangan sampai kebalik masangnya. Ini ada tulisan toward engine, berarti dia menghadap ke mesin. Nah ini menghadap ke luar. Nah kayak gini cara pasang. Lalu pasang si baut pengunci. Bongkar dan pasangnya pakai kunci T ukuran 8. Jangan langsung dikencengin, jadi secukupnya aja. Nanti kalau dua-duanya udah sampai mentok baru dikencengin. Itu pun jangan terlalu keras, secukupnya. Kalau punya yang ada ukuran torsinya itu lebih mantap, tapi kan ya namanya juga mekanik dadakan, nggak perlulah terus kayak gitu. Cuma ilmu kira-kira aja lah. Cukup. Cukup udah. Lalu bersihin dari sisa-sisa oli yang mungkin masih lembek. Ini bukan sombong pakai tisu ya, nggak punya lap jelek soalnya. Oke. Pastikan semua terpasang dengan benar. Ini tuh berapa? Sekitar hampir seliter, men. Banyak juga. Oh iya, seliter. Wah, berarti yang kemarin kebanyakan isinya. Oli itu nggak boleh kurang, nggak boleh kelebihan, semua ada ukurannya. Tapi orang-orang ada yang bilang gini, kurangin aja takaran olinya biar larinya tambah enak. Ya, tapi takutnya bak mesin nggak kerendam nanti sama oli, malah jadi rusak. Jadi ya secukupnya sesuai instruksi dari pabrikan. Cuma ini pakai oli sesat, ini nggak sesuai sama instruksi pabrikan. Walah, nggak ada Pertaminanya nih, gimana nih? Oh ada, alhamdulillah. Ternyata ada. Udah yakinlah ori ini. Ini detik-detik menuangkan oli sesat ke motor kesayangan. Tapi sejauh ini sih komen-komennya positif semua. Di forum, lihat review di YouTube, pakai oli sesat itu bagus. Banyak yang takut kan nanti slip coupling, karena oli mobil kan sifatnya untuk kopling tidak terendam oli. Ya semua motor 4 tak kan yang bebek rata-rata terendam kecuali Matic katanya cocok banget pakai oli mobil. Karena nggak punya motor Matic ya jadinya sih kesayangan, shogun kesayangan. Bismillah ya Allah, semoga cocok, semoga enak, motor tua jadi tetap jos. Ini tim lebay. Jadi kita masukin ke gelas ukur, kita ukur sesuai instruksi 900 ml. Karena kalau penggantian filter oli itu olinya harus dituang 900.
Kalau nggak ganti filter oli cuma cukup 800 saja. Oh iya, mungkin tadi ukurannya seliter itu karena kan tadi ditambah engine flush ya 80 mili. Ya kurang lebih segitulah. Jadinya kan volume oli yang kotor tadi tuh ada ketambahan. Ya mungkin ketambahan juga sama kerak-kerak yang selama ini ada di mesin ikut luntur gitu. Iya, teori menarik. Nah ini tim lebay, udah ada gelas ukur corongnya, sekarang ditambah lagi corongnya. Ini supaya nggak tumpah-tumpah aja sih, dan nggak belepotan. Oke, tuang sampai tetes terakhir. Jangan lupa ditutup biar olinya nggak muncrat kemana-mana. Dan kencangkan secukupnya biar nanti kalau mau dibuka juga gampang. Lalu cek di jendela oli, kita pastikan ukurannya sudah sesuai, nggak di atas full dan nggak di bawah L. Jadi kalau bisa sih di tengah-tengah. Oke, udah oke. Oke, body kita udah pasang kembali, nggak usah diliatin lah ya videonya. Yang penting body udah kepasang, udah rapi. Lalu kita cobain starter motornya. Oh, langsung nyala, tapi kita biarkan dulu bersirkulasi olinya. Tadi udah dilihat di jendelanya, titiknya sudah aman sesuai buku petunjuk atau buku manual yang disediakan oleh pabrikan. Terus blayer lah, dicobain aja dikit-dikit. Tapi kayaknya enak nih, tinggal cobain running test. Cuma mohon maaf gak bisa kayak vlogger motor lain yang udah menyediakan GoPro atau apalah itu di helmnya, karena aku masih belum punya action cam buat kayak gitu. Jadi nanti aku bikin video khusus buat review gimana feel-nya setelah kita servis full paket hari ini. Cuma kalau dari tarikan gas barusan dicoba tuh kayaknya enak ini. Kita coba mungkin seminggu ke depan, nanti seminggu lagi kita bikin review videonya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial singkat gimana cara ganti oli, ganti filter oli. Kita cobain engine flush juga, lalu nanti aku coba mampir ke pom bensin buat masukin aditif untuk di tangki bensinnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe buat dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ciao.